Kali ini kita akan membahas review film tentang Miracle in Cell versi dari Turki. Deli kulakları küpeli. Deli kulakları küpeli. Nene, deli mi benim babam? O ne biçim laf kız? Ama öbür babalar hiç benzemiyor. Film ini diperankan oleh Aras Bulut İnemli sebagai Memo, seorang pria disabilitas mental yang hidup dengan sang nenek, yang diperankan oleh Selin Toyol-Ulsal dan putri semata wayangnya Ova yang diperankan oleh Nisa Sofia Aksogur. Film ini rilis di Turki pada tanggal 11 Oktober 2019 dan juga sudah ditayangkan di aplikasi streaming film Netflix. İbret alem için bunu dar ağacında boyayacağım. Yemeği düşünüldü. Seda Altınkaya'yı Mengenai inti ceritanya tetaplah sama dan tak banyak perubahan dengan versi aslinya. Pada versi remake Turki ini menceritakan kehidupan seorang ayah yang berketerbelakangan mental bersama dengan anak perempuannya yang juga hidup bersama neneknya dengan harmonis. Hingga pada suatu hari Memo ingin membelikan Ova tas Heidi yang ternyata telah terjual kepada anak perempuan lain bernama Seda, di mana Seda ini merupakan putri dari seorang petinggi militer. Pertemuannya dengan Seda inilah yang akhirnya membuat Memo dituduh sebagai pembunuh hingga akhirnya dijebloskan ke penjara dan harus terpisah dari keluarganya. Tak sampai di situ, Memo yang mendapatkan vonis hukuman mati membuat hidupnya semakin menyedihkan. Selain itu, dihilangkannya sisi komedi dalam film ini membuatnya menjadi lebih dramatis. Jadi, Miracle in Cell ini sebenarnya kan dibuat pada tahun 2013 di Korea. Setelah pembuatan itu dan filmnya menjadi terkenal, hingga beberapa tahun kemudian di-remake oleh beberapa negara, di antaranya yaitu Filipina, Turki, sama Indonesia yang akan mau tayang ini. Nah, aspek apa saja yang menjadi pembeda dari versi aslinya kali ini kita akan membahas. Yang pertama itu aspek dari tokoh. Kalau dari versi aslinya tokoh utamanya kan si ayah sama si anaknya. Nah, kalau di Turki ini ada penambahan karakter, yaitu karakter dari nenek. Tokoh lain yang ditambahkan di sini yaitu jumlah tahanan di dalam sel nomor 7. Jadi kalau versi aslinya ini ada 5 tahanan lain dengan berbagai kasus. Kalau di versi Turki ini ada sekitar 10. Aspek nomor 2 dari alur ceritanya. Jadi alur cerita untuk remake yang versi Turki ini, sisi komedi benar-benar dihilangkan. Jadi filmnya ini dibuat genre film drama, agak lebih dramatis. Terus aspek yang ketiga yaitu latar tempat. Nah, ini kan menjadi menjadi alasan juga kenapa ini berbeda dengan versi aslinya. Ini seperti lokasi rumahnya yaitu di pegunungan. Terus hingga si Memo ini berprofesi sebagai pengembala domba. Setelah itu dari lokasi penjaranya yang tidak seluas seperti di versi aslinya yaitu di Korea sana. Jadi hanya dimunculkan dalam satu sel itu saja. Terus di lokasi persidangan. Nah, di lokasi persidangan ini juga berjalan cukup cepat, tidak ada kayak pembelaan, terus kemudian jaksa ataupun dari pengacara si Memo itu sendiri. Jadi langsung divonis di situ. Terus aspek yang keempat yaitu detail-detail kecil. Kalau di versi aslinya kan di tahanan di sel nomor 7 ini kan di tembok-temboknya banyak tempel-tempelan foto-foto dan segala koleksi dari para tahanan lain. Kalau di versi remake Turki ini meskipun ruangannya luas dan para tahanan banyak, ini tidak begitu mengekspor atau memperkenalkan karakter dari setiap tahanan karena jumlahnya cukup banyak itu. Cuma di sini tuh ada tahanan yang muslim, kemudian di situ ada detail bercak di tembok yang sering dipandangi oleh tahanan lain. Ternyata itu adalah gambar pohon, di mana di pohon tersebut letak di mana putrinya dikuburkan. Terus bagian ending cerita. Nah, meskipun ceritanya ini sama dari versi aslinya, kalau di versi Turki ini lebih jelas endingnya. Jadi
saya rasa setelah menonton ini lebih ke happy ending, dan akhir ceritanya tuh tidak menimbulkan pertanyaan gitu, tidak menggantung gitu. Jadi, kalau dari scene yang ditampilkan itu sudah cukup menjawab pertanyaan bagaimana ending ceritanya. Kalau mengenai mana yang lebih bagus secara keseluruhan, baik dari pemerannya, dari gambar-gambarnya, terus kemudian dari cerita yang dikemas, saya masih menyukai versi yang asli. Nah, untuk versi Indonesia yang masih belum tahu kapan akan tayang, saya rasa ini tidak beda jauh juga dari versi aslinya. Ya, ada kesamaan juga sih, ada kesamaan dengan remake versi Turki sama versi aslinya. Kalau dari versi Turki ini samanya itu ada kehadiran sosok nenek di situ. Kalau kesamaan dengan versi aslinya, di sel nomor 7 ini ada 5 tahanan di situ aslinya. Di situ juga harus untuk yang versi remake Turki ini mendapat skor 8,5 di IMDb, di linknya di situ. Kalau dari saya pribadi, untuk versi Turki ini saya kasih skor 8. Sisi dramatisnya dapat, cuma pengemasan cerita itu kurang mengena gitu aja. Cukup sekian, terima kasih pembahasan kali ini. Kita nanti akan membahas film lain di kesempatan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.